Apa gunanya ilmu pesantren, nggak ada gunanya. Gitu. Iya. Nah kitanya kiai-kiainya santri minder untuk melawan, menjawab itu. Padahal kita punya kekayaan turas yang sangat luar biasa yang bisa menjawab kebutuhan tantangan zaman sekarang. Nasionalisme bagian dari iman, bagian dari teologi. Anda beriman harus nasionalis, Anda nasionalis harus beriman atau beragama. Ketika ada piagam Jakarta, kemudian orang-orang non-Muslim dari Indonesia Timur tidak setuju, NU setuju, piagam Jakarta 7 kata itu dicoret. Yang penting Indonesia menjadi negara kuat dulu. Kuat dulu kita. Di atas negeri yang kuat itulah kita dakwah. Sebenarnya, nah ini saya sampaikan pada Taliban ketika Taliban berkunjung PBNU. Iya. Ente Soviet lagi bicara tentang negara-negara Islam hanya dengan bentrok antara Burhanuddin Rabbani dengan Taliban. Iya. Barang siapa mati demi membela tanah airnya, mati syahid. Dan barang siapa berkhianat pada negerinya, boleh dibunuh. Muhammad, orang munafik, orang yang hatinya busuk. Wal murjifuna fil Madinah, yang bikin gaduh di kota Madinah. Usir Muhammad. Iya. Jadi kalau sekarang masih ada orang yang bikin gaduh. Lagi tenang-tenang, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, gaduh gini-gini. Usir orang bikin gaduh itu. Termasuk yang mengharamkan Pancasila Nah, dan itu ingin lebih, mendirikan, itu lebih. menegakkan khilafah Memang segala macam. terutama di TV Trans 7 itu, jelas di sana ada Wahabi. Ada aja, jelas ada. Ada Arab juga, siapa namanya? Perempuan. Itu Arab. Muhammad bin Salman juga mengatakan bahwa Arab Saudi harus lepas dari Wahabisme. Ya. Karena kalau tidak, Arab Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia. Wahabi cikal bakal teroris. Cikal bakal Al-Qaeda, cikal bakal ISIS, cikal bakal takfiri, jihadi, takfiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita telah menghadirkan Yai Said Aqil Siraj, biasa dipanggil Buya. Kali ini kita akan membahas soal gerakan-gerakan yang menurut versi saya, bahwa dalam istilah saya itu upaya-upaya untuk mendegradasi kiai dan pesantren. Untuk itu kami TVNU akan membahas dengan sosok yang sangat saya kagumi, saya muliakan dan juga saya takdimi, Yai Said Aqil Siraj. Yai, kita mulai percakapan tentang gerakan-gerakan ini. Silakan, Yai sempat silakan menayangkan pernyataan dari Mekah Al-Mukarramah waktu itu, dan langsung secara well defined gitu, secara terdefinisikan bahwa ini adalah gerakan yang dimotori oleh kelompok-kelompok radikalis, ekstremis, dan mengarah kepada teroris. Nah, mengapa Kiai mengeluarkan pernyataan itu? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Gus. Semua mengakui, sejarah mencatat bahwa pesantren adalah al-hisnul hasin di ta'alimuddin islami. Benteng yang kokoh yang mempertahankan nilai-nilai prinsip-prinsip Islam. Aqidatan wa syariatan wa thaqafatan. Benteng Islam, teologi, ritual, dan budaya. Terus mengakui. Pesantren lahir jauh sebelum Negara Republik Indonesia. Di Jawa Barat pesan yang paling pertama adalah di Rengas Dengklok Kerawang yang didirikan oleh Syekh Quro, seorang ulama dari Cina, nama Syekh Hasanuddin. Nanti yang akan mengislamkan Prabu Siliwangi Pamanah Rasa. Pamanah Rasa nikah dengan santrinya Syekh Quro, namanya Subang Larang, muslimah. Nanti akan punya anak 3 yang terkenal. 1, Syekh Rahmatullah atau Prabu Kian Santang yang kemudian di Gunung Gadog Garut. Beliau berjasa besar mengislamkan masyarakat Parahyangan. Yang kedua, perempuan. Namanya Rara Santang atau Syarifah Mudaim yang dinikah oleh seorang Habib Al-Khon datang dari India. Nanti punya anak Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Yang terakhir Syekh Somadullah atau Ki Kuwu Cirebon. Kuwu itu kepala daerah bupati lah, yang terkenal sakti. Terkenal sakti. Ini salah satu contoh pesantren yang dalam sejarah tercatat sangat berperan dalam membangun dakwah Islam, mencerdaskan masyarakat Jawa Barat, menjadikan masyarakat berbudaya beradab sebelum Wali Songo. Itu namanya
Syekh Kuro atau pesantren Rengas Dengklok. Kemudian terus berlanjut ya, ke Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Nah dari situlah maka mau nggak mau kita semua harus mengakui sejarah peranan pesantren lebih dahulu daripada siapapun, daripada pihak kelompok manapun. Iya. Nah, kemudian ringkas cerita, Wali Songo berdiri, Majelis Wali Songo berdiri, mampu membubarkan atau menghapus kebesaran kerajaan Majapahit dan Pajajaran Sriwijaya hanya selama 50 tahun. Dari tahun 1400 sampai 450 sudah selesai. Tidak ada Majapahit, nggak ada Sriwijaya, nggak ada Pajajaran. Berdirilah kerajaan Islam pertama Demak Bintoro. Nah, loncat saja. Datang penjajah. Ringkas cerita, Belanda, Portugis datang, Demak kalah ya, Adipati Yunus putra Raden Fatah kalah, gugur melawan Portugis di Laut Utara, Laut Jawa, diganti Sultan Trenggono. Sultan Trenggono hanya 2 tahun karena sudah sepuh, diganti mantunya Joko Tingkir atau Hadi Wijaya. Hadi Wijaya dikudeta oleh iparnya Sutowijoyo, kemudian kerajaan Islam pindah ke Pajang atau Sukoharjo. Sutowijoyo meninggal diganti oleh Danang Sutowijoyo yang nanti akan menjadi Panembahan Senopati ing Ngayogyakarta. Beliaulah yang memindahkan kerajaan Islam dari Solo ke Jogja. Kasihnya begitulah. Ya. Nah, kedatangan para penjajah ini, terutama Belanda, bukan hanya mengeksplorasi atau mengambil kekayaan alam kita, tapi juga ada gerakan tabsyir, kristenisasi. Itu dia membawa misi kristenisasi. Nah, itu Belanda melarang orang Islam pribumi sekolah. Yang mau sekolah Belanda harus Kristen. Atau orang yang bukan pribumi lah, Cina boleh sekolah. Orang pribumi, terutama orang Islam, harus bodoh, buta huruf. Nah, tahun 1901, Belanda merubah kebijakan. Iya. Boleh sekolah, pribumi silahkan ayo sekolah. Terbuka sekolahnya Belanda. Orang-orang intelek yang nantinya cikal bakal akan menjadi ormas yang modern, waktu belum ada ormas Islam sih belum, tapi nanti cikal ormas modern menerima tawaran Belanda itu masuk sekolah SR waktu itu atau apa namanya lah. Kiai-kiai yang nantinya akan jadi NU, berarti kan belum ada NU kan, yang nantinya akan jadi NU menolak, bahkan haram sekolah Belanda, campur laki perempuan waktu walaupun masih kecil, itu kan terbiasa menjadi campur yang jadi terbiasa kalau udah dimulai dari kecil. Akhirnya kiai-kiai mendirikan pesantren, meninggalkan pusat-pusat kota karena kota dikuasai Belanda. Contoh Cirebon, kerajaan Cirebon sudah dikuasai oleh rajanya, kerajaan Islam Cirebon, rajanya namanya Alexander. Masa kayak raja Islam namanya Alexander? Kok bukan Iskandar? Senogorgonya juga lama di Cirebon. Iya. Kalau mohon maaf kalau baca tulisan Senogorgonya, dia nyebut-nyebut juga kakeknya saya, bapaknya ibu saya. Iya. Namanya Ki Hasan Sukunsari. Kata Senogorgonya orang bahaya ini, atau baik orang yang diikuti oleh masyarakat banyak dan punya prinsip lah melawan lah. Dah. Akhirnya ada seorang pangeran namanya Nuruddin keluar di keraton. Nanti Nuruddin punya anak Murtasim, Mutta'ad. 2 aja dulu yang contohnya. Murtasim menurunkan gedongan, saya, Kiai Mahrus. Mutta'ad menurunkan buntet dan benda kerep. Jadi kakak benda kerep, gedongan, dan buntet itu kakak beradik. Jadi sikapnya Kiai NU, yang penting menyelamatkan nilai Islam. Walaupun tidak mampu berdialog atau tidak mampu bergaul di kota dengan Belanda. Yang penting menyelamatkan nilai Islam. Maka di pesantren itu diajarkan prinsip-prinsip pemahaman Islam. Usul fikih, bukan hanya fikihnya. Usul fikih. Mustalah hadis, bukan hanya hadisnya. Ilmu tafsir, bukan tafsirnya saja, bukan. Apalagi misalkan ilmu mantik, logika diajarkan di pesantren. Mencetak kader-kader kiai yang alim-alim, yang cerdas-cerdas. Izin saya potong, Kiai. Apakah ini juga mungkin
hampir semua pondok pesantren yang sudah tua ini itu hampir semuanya memiliki kitabut turaf. Mungkin kitabut turaf itu mungkin dibuat untuk tujuan itu. Kalau ulama, kalau pesan yang lama yang semua sama. Walhasil semua pesan yang besar yang lama-lama itu Buntes, Gedongan, Babakan, Kempek, Jombang semuanya menolak metode Belanda, membuat metode sendiri yang penting menyelamatkan nilai-nilai, prinsip-prinsip pemahaman agama Islam. Sampai sekarang tidak ada lembaga selain pesantren yang mendalami usul fikih. Kalau fikihnya gampang, mendalami ilmu mantik, mendalami ilmu kalam teologi, mendalami ilmu tafsir, mustalah hadis, hadis sahih. Kenapa sahih? Memenuhi syarat-syaratnya ada 4, muttasil, dhabit, thiqah, adil, kurang 1 hasan, kurang 2 dhaif, dhaifnya maqtu, mauquf, munqati, mursal. Mana ada di luar pesantren bahas itu? Belum qiraat. Nah, artinya apa? Kiai-kiai berjasa besar membangun peradaban Islam di kampung-kampung dulu, di pusatnya dari kampung-kampung. Nah, sehingga katakan contoh Muhammadiyah, mohon maaf, Muhammadiyah berjasa besar. Apa jasanya? Menjaga imannya orang-orang Islam yang kerja di kantor Belanda. Ya, orang Islam jadi pegawai Belanda tidak murtad. Ormasnya Muhammadiyah pasti memainkan peran masing-masing. Wadahnya Muhammadiyah pasti. Langsung di kota kerja di Belanda itu pasti yang diwadahi Muhammadiyah. Apakah pada masa itu dari Belanda juga ada upaya intervensi atau upaya intimidasi terhadap pesantren? Ada jelas ada. Hanya kalau Belanda kan beda dengan Jepang ya. Kalau Belanda kan kalau melawan baru ditindak. Kalau nggak melawan dibiarkan. Ya, artinya pernyataan Kiai Said bahwa ini adalah kelompok ekstrim, radikal dan sebagainya itu, apakah ini juga bagian dari gerakan-gerakan semacam Belanda pada zamannya yang berusaha mendegradasi itu, pesantren? Yang saya bahas nanti cerita itu ke sana. Cerita saya itu ke sana itu. Jadi sejak awal ada perbedaan cara berislam antara kaum santri yang alumni pesantren dengan yang jebolan sekolah formal. Ringkas cerita, tahun 36 berdiri Miami, Majelis Islam A'la Indonesia ya. Semua ormas Islam kumpul jadi satu. 7 tahun itu sekbarnya Mbah Hasyim Asy'ari. Ketua umumnya Pak Nasir, Muhammad Nasir. 7 tahun konflik di dalam Masyumi. Karena Kiai Hasyim Asy'ari dan kiai-kiai lain merasa selalu dianaktirikan. Dianak bawangkan. Disingkur. Nggak dihargai. Maka NU keluar dari Masyumi. NU lahir tahun 12 atau 26 ya. NU keluar dari Masyumi. Dan ternyata hikmahnya besar sekali. Begitu Masyumi, tokoh-tokohnya terlibat PRRI, NU sudah ada di luar. Ini hikmahnya luar biasa. NU yang berbasis pesantren, yang berbasis kitab kuning, kutubut turas, mempunyai prinsip budaya yang sangat kuat. Walaupun kekurangannya, manajemen, administrasi, sosiologi, antropologi. Tapi menguasai betul kutubut turas, budaya Islam. Nah, pesantren merupakan wadah yang mempertahankan kearifan lokal, budaya lokal. Itu yang saya maksud dengan Islam Nusantara. Nah, dari situlah perbedaan antara Islam perkotaan dan Islam pesantren. Ya, artinya pesantren ikut serta untuk menyamaratakan kelas-kelas sosial pada masanya. Ya, luar biasa pesantren dalam membimbing masyarakat. Ya, artinya tudingan-tudingan bahwa pesantren feodal dan sebagainya artinya terbantahkan dengan sejarah ini berarti, Kiai. Rumahnya Kiai terbuka jam berapa saja. Macam-macam tamu tujuh. Sama sekarang saya sekarang kan Kiai kecilan lah, Kiai apa ya. Bukan ulama sungguhan lah. Itu semua orang mengadu ke saya kok. Urusan masalah tanah, masalah hukum, masalah konflik, masalah apa, ya Allah. Termasuk minta tanggal hajatan ke Kiai. Apalagi semua Kiai terbuka. Saya ingat kakek saya kan juga Kiai kampung gitu. Orang sakit gigi datang ke kakek saya. Akhirnya dipaku. Mau melahirkan apa? Istri mau melahirkan sudah 9 bulan. Kesini minta air dan minta nama kalau laki-laki siapa, kalau perempuan siapa. Ini merupakan kearifan lokal. Dan itu adanya di pesantren yang pertahankan itu. Kita jadi as-sarawat as-saqafi wal hadariyah wasyiariyah. Kita mempunyai social capital, culture capital dan symbolic capital.
Iya, betul. Moral development segala macam. Iya. Jadi 7 tahun Masyumi NU keluar, di situ terjadi ketegangan yang sangat luar biasa. Orang-orang Masyumi dalam hatinya, atau bukan dalam hati, dalam ucapannya, alah, kiai-kiai NU mau bikin partai apa bisa? Nggak biasa bikin organisasi sarungan aja kok mau bikin partai. Ternyata ketika pemilu, itu keluar dari Masyumi tahun 52. Iya. Ternyata ketika pemilu tahun 55, NU juara ketiga. Iya, betul. PNI, Masyumi, dan NU 04 PKI. Kaget mereka. Loh, Kiai bisa bikin partai. Gitu. Dan izin saya tambahkan, Kiai. Iya. Pemilu 1955 itu pemilu sangat demokratis. Sangat demokratis di dunia. Ini saya perlu tambahkan untuk tambahan pengetahuan kepada sahabat NU. Karena satu-satunya negara yang menjalankan one man one vote di seluruh dunia hanya di Indonesia. Itu Dan NU menjadi 3 besar ketika itu. Amerika belum, karena masih ada aturan Jim Crow namanya. Orang kulit hitam tidak boleh nyoblos. Indonesia satu-satunya yang sangat demokratis pada pemilu 1955. Ini tambahan untuk tambahan pengetahuan. Dan NU menjadi juara ketika itu di 3 besar itu. Meskipun ada PKI juga. Karena PKI waktu itu menggunakan isu yang populer, mengembalikan tanah-tanah rakyat yang dikuasai oleh kalangan ningrat. Dan NU juga terpilih karena waktu itu sangat populer memberikan suasana pemerataan kelas sosial. Meskipun bukan PKI saja sebenarnya yang punya domain itu, tapi NU sudah menggunakan ingsun yang tadinya domain ningrat itu kemudian diserahkan kepada rakyat-rakyat biasa. Gitu. Nah, ini salah satu tambahan dari saya. Ini host dadakan ini. Betul. Jadi host rasa narsum ini. Lanjut, saling menyempurnakan. Nah, disitulah ketegangan antara Masyumi dan NU. Tegang betul itu. Katakan permusuhan betul. Saling memojokkan. Bahkan ada yang mengatakan, Kiai Wahab itu bersorban kepalanya. Tapi buka kepalanya komunis isinya itu. Karena Kiai Wahab dekat dengan Bung Karno. Jadi penasihat pribadi lah. Dengan Bung Karno, Kiai Wahab itu. Komunis Kiai Wahab itu isu mereka. Puncaknya nih, kata Gus Dur. Ketika Kiai Wahid Hasyim, Bapak Gus Dur kecelakaan di Bandung, sudah meninggal dunia beliau, Gus Dur masih umur 9 tahun nih, ikut di mobil itu juga selamat Gus Dur. Itu mereka itu semua gembira, ketawa, senang. Dengan wafatnya Wahid Hasyim, mereka ini senang. Kecuali satu, Pak Hamka. Konon kata Gus Dur. Kecuali Pak Hamka yang ikut berduka. Pak Hamka ikut berduka. Ikut menangis lah. Bagaimanapun, walaupun beda barisan lah. Ikut berduka itu Pak Hamka. Lainnya ketawa, senang dengan meninggalnya Kiai. Kira-kira mengapa Buya Hamka waktu itu? Itu perpecahan antara Masyumi dan NU sangat tajam sekali. Jadi mereka dekat dengan Amerika, dibikin ringkas begitu ya, walaupun seperti apa dekatnya lah. NU dekat dengan Soviet waktu itu. Sehingga justru ada tabrakan juga. Walhasil seperti itu sampai sekarang. Mereka dengan pesantren menertawakan, nyinyir. Dengan pesantren apa ada pesantren? Apa gunanya ilmu pesantren? Nggak ada gunanya, gitu. Nah, kitanya kiai-kiainya santri, mohon maaf, minder untuk melawan, menjawab itu. Padahal kita punya kekayaan turas yang sangat luar biasa, yang bisa menjawab kebutuhan tantangan zaman sekarang. Tinggal kita mampu apa enggak mengkontekstualisasikannya. Semua konsep-konsep ekonomi Islam sudah ada Fathul Qorib. Nggak usah besar-besar kitabnya. Fathul Qorib sudah ada semua. Ad-Doman, bank garansi, wathiqah, kolateral, salam, inden, musyarakah, profit sharing, murabahah, maka profit. Ada semua. Tinggal kayaknya bisa nggak menjelaskan yang secara... Betul. Sahabat TVNU, dari tadi pembahasan singkat tadi, untuk kemudian kita membahas topik selanjutnya, kita bisa melihat secara historik perjalanan NU itu sendiri dan pesantren itu sendiri memang selalu diganggu oleh para penggunting dalam lipatan. Kurang lebih begitu ya. Orang-orang yang tidak punya niat baik terhadap negara ini. Apa mungkin kemudian dari bagaimana perilaku pesantren ini, Kiai, yang kemudian berhasil menjaga trajektori perjalanan NU untuk tetap inklusif dan tetap mencintai negara ini? Kira-kira bagaimana, Kiai, penggambarannya dengan pesantren hari ini? Luar biasa. Sekarang luar biasa. Satu-satunya ulama yang punya jargon hubbul watan iman ya Kiai Hasyim Asy'ari. Nasionalisme bagian dari iman.
Jadi jargon itu bukan hanya untuk membuat semangat melawan Belanda penjajah, bukan. Ini betul-betul bagian dari teologi. Nasionalisme bagian dari teologi. Anda beriman harus nasionalis, Anda nasionalis harus beriman atau beragama. Hanya Hasyim Asy'ari. Kemudian ketika ada Piagam Jakarta, kemudian orang-orang non-Muslim dari Indonesia Timur tidak setuju, Kiai Wahid Hasyim pulang ke Tebuireng lapor pada bapaknya. BPUPKI. Ya, BPUPKI tanggal 18 Agustus kan. Gimana Pak, gini. Ya Hasyim Asy'ari, sebentar, nanti malam saya sholat dulu. Malamnya sholat, paginya Wahid kembali ke Jakarta. NU setuju Piagam Jakarta 7 kata itu dicoret. Kenapa? Yang penting Indonesia menjadi negara kuat dulu. Kuat dulu kita. Di atas negeri yang kuat itulah kita dakwah. Jangan belum kuat sudah dengan negara Islam, sebenarnya. Nah, ini saya sampaikan pada Taliban ketika Taliban berkunjung PBNU. Ente Soviet lagi bicara tentang negara-negara Islam, hanya dengan bentrok antara Burhanuddin Rabbani dengan yang Taliban. Kalau kita enggak, negara merdeka dulu, baru merdeka kuat dulu persatuannya ini. Di atas persatuan yang kokoh inilah kita dakwah pesantren, madrasah, dakwah dan seterusnya. Itu artinya apa? Mbah Hasyim Asy'ari berjasa besar memperkuat nasionalisme di Indonesia, bahkan dimasukkan dalam bagian dari iman teologi kita. Termasuk fatwa jihad tanggal 20 Oktober 1945 dengan tidak ragu-ragu Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan, man mata li ajli watanihi mata syahidan. Barang siapa mati demi membela tanah airnya, membela haknya, membela kemerdekaannya, mati syahid. Dan barang siapa berkhianat pada negerinya, boleh dibunuh. Itu kan sudah Al-Quran. La illam yantahim nafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Muhammad, orang munafik, orang hatinya busuk, wal murjifuna fil Madinah, yang bikin gaduh di kota Madinah, usir Muhammad. Sekarang dia usir, lalu giliran aku, walau jaluka illa qalila, jangan menjadi tanggamu, jangan hidup bersama di Madinah kecuali beberapa hari setelah itu usir semuanya. Itu bikin gaduh itu. Tegas Qurannya. Jadi kalau sekarang masih ada orang yang bikin gaduh, lagi tenang-tenang, nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa, gaduh gini-gini. Termasuk Al-Quran, wal murjifuna fil Madinah lalu giliran lakabihim, usir orang bikin gaduh itu. Termasuk yang mengharamkan Pancasila dan itu lebih, menegakkan khilafah memang segala macam. Terutama di TV Trans 7 itu jelas di sana ada Wahabi, ada aja, jelas ada Arab juga, siapa namanya, perempuan. Itu Arab. Ini padahal seharusnya pertanyaan selanjutnya, tapi nggak apa lanjutnya. Nah itu sejak dulu memang sana, dan Pak Cete juga cenderung, Pak Cete jauh dari pesantren, jauh dari Kiai NU, dia dekatnya dengan mereka lah dekatnya. Ya itu kan Wahabi cikal bakal teroris. Siapa yang ngomong ini? Siapa? Muhammad bin Salman. Putra mahkota Saudi sekarang yang ngomong Wahabi cikal bakal teroris. Cikal bakal Al-Qaeda, cikal bakal ISIS, cikal bakal takfiri, jihadi, takfiri. Izin saya tambahkan juga, Kiai. Muhammad bin Salman juga mengatakan bahwa Arab Saudi harus lepas dari Wahabisme, karena kalau tidak Arab Saudi akan menjadi negara paling primitif di dunia, karena selalu mengaku paling otentik. Nah, izin Kiai, kalau kita melihat konteks Indonesia hari ini, termasuk juga serangan terhadap santri pesantren, termasuk juga NU ini, kira-kira kalau bisa diperjelas, kelompok ini mengapa selalu menyerang NU? Pertama iri. Ya, lewat di jalan orang semua cium tangan. Ya, semua semua orang apalagi Madura ya. Saya aja salaman ngasih uang semua ini. Enggak besar enggak, 150 20. Apa saya minta? Tidak. Apa minta? Enggak. Dan masyarakat Madura, Jawa, Jember, Tapal Kuda. Salaman saya ngasih uang semua. 50 100. Kalau ditolak sakit hati. Enggak usah Pak, saya hati dia. Sombong Kiai ini. Kalau diterima senang dia. Itu sudah kearifan pesantren, kearifan budaya pesantren. Yang di Timur Tengah nggak ada. Atau di kalangan Wahabi nggak akan kita jumpai seperti itu. Dan dengan demikian timbul rasa hasud. Kiai nggak begitu pinter kok, diikuti orang banyak.
disegani, perintahnya diikutin, larangannya diikutin, ajakannya diikutin. Ya Allah, walhasil berangkat dari itulah, dari sejak dulu juga itu. Dari sejak dulu itu, antara NU dan non-NU itu yang menjadi sebab iri itu. Nah, orang yang mendapatkan kenikmatan luar biasa pasti ada yang hasud. Sebenarnya kalau mau, kita terbuka, tidak merasa sempurna. Pesantren ada kekurangan, ayo dibantu dong. Apa kalau pesantren, ayo kita sempurnakan. NU banyak kekurangan, ayo beri masukan. Jangan hanya menghujat. Jangan menghujat, itu namanya menghina, meremehkan. Pesantren apa yang kurang? Kebersihan misalkan, atau profesional dalam masalah bangunan atau apa kurang. Ya ayo dibantu dong. Bukan malah membeberkan. Itu kan berarti membuat fitnah. Wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binami manna'il khairil mu'tadin athim. Itu namanya kesana kemari adu domba, membeberkan, menyiarkan kejelekan yang tidak ada faedahnya, manna'il khairi, bisa mencegah kebaikan, mu'tadin, permusuhan, athim, dosa besar. Ya. Jadi TV Trans 7 ini menyebarkan permusuhan, dosa, dan apa tadi? Menyebarkan kejelekan yang dibuat. Ya. Dan disebarkan, disiarkan. Ya. Jadi Kiai, melihat serangan-serangan yang sangat sistemik seperti ini, apalagi dimainkan oleh media broadcaster yang nasional seperti ini, kira-kira apa yang perlu disikapi oleh kalangan Nahdien kultural yang sebelum ada di ini pun ya, tulisan sejarah tidak menyebut Kiai Hasyim Asy'ari atau NU. Iya. Waktu kita protes pada Nadiem itu itu yang kuat, katanya korupsi 9 triliun itu. Karena tidak masukkan dalam apa judulnya sejarah Indonesia, apa peran NU, nggak ada peran NU itu. Nah, begitu pula orang-orang yang sekuler, yang nyinyir bareng pesantren, nggak menganggap bahwa pesantren ada andilnya atau ada peranannya ketika membangun negara Republik Indonesia ini. Padahal kita ini setiap krisis pasti NU yang di depan. G30S, NU di depan. Iya. Lahirnya Orde Baru itu juga faktor NU mendukung Orde Baru. Yang mengusulkan Pak Harto menjadi pejabat sementara menjadi presiden, Nurdin Lubis, suatu ketua PBNU. Yang mengusulkan membubarkan PKI dari NU. Yang usul ngotot di MPR. NU yang usul bubarkan PKI. TAP MPR nomor 1 ya. Nomor 1 itu tahun. TAP MPRS nomor 25. Gitu ya, pembubaran PKI ya. Pembubaran PKI dan ajaran-ajaran komunisme. Nah, kalau yang Pak Harto menjadi presiden, itu Nurdin Lubis tuh yang betul. Walhasil tanpa peranan NU belum tentu ada Orde Baru, belum tentu Pak Harto jadi presiden. Iya. Pertama awal mulanya gitu. Walhasil kalau demi Indonesia ini paling di depan sendiri. Satu lagi, ketika Pak Harto mewajibkan asas tunggal, semua ormas asasnya harus Pancasila. Buang itu asas Islam, dibuang. NU menerima. Tahun 82. Hanya NU yang menerima. Tahun pertama kali beliau itu NU. Itu pun yang melalui perdebatan yang seru ya. Perdebatan kiai-kiai itu. Buka kitab kuning itu. Mbah Mun, Kiai Umar Kempek, Pak De saya. Akhirnya kesimpulannya setuju lah. Yang penting negara bersatu ini. Islam didakwahkan, bukan dikonstitusikan. Waktu itu perdebatan seru. Kiai Maimun sambil nangis tuh menerima asas tunggal Pancasila. Terus dari Cirebon, Kiai Abdul Abbas menerima. Walhasil tahun 82 ormas-ormas Islam yang masih ragu-ragu, NU tidak ragu-ragu menerima asas tunggal Pancasila. Iya. Sohifatul Indonesia. Ya. Bukan Sohifatul Madinah.